Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faniatul Limawati dari mahasiswa Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Ingin mereview jurnal yang berjudul Identifikasi Zat Pewarna Makanan Rhodamin B dan Metamilzelau pada Jajanan Anak SD di SD Negeri Rawabuaya 05 dan 08 Jakarta Barat. Akhir-akhir ini masyarakat dicemaskan oleh berbagai berita di media massa tentang adanya kandungan zat berwarna berbahaya dalam makanan dan minuman jajanan yang banyak dikonsumsi oleh anak-anak. Kasus kejadian luar biasa keracunan pangan merupakan fenomena gunung es. Artinya, tidak semua kasus terlaporkan dan ditindaklanjuti. WHO menyatakan bahwa setiap satu kasus yang berkaitan dengan kejadian luar biasa keracunan pangan di suatu negara berkembang, maka paling tidak terdapat 99 kasus yang tidak terlaporkan. Selama tahun 2013, Badan POM telah mencatat 48 kejadian luar biasa kasus keracunan pangan yang berasal dari 34 provinsi dengan 6.926 orang yang terpapar. Penyalahgunaan pemakaian bahan tambahan pangan di Indonesia yang terkandung di dalam makanan terdapat 72,08% yang positif memakai bahan tambahan pangan yang tidak diizinkan. Dari survei Badan POM dilakukan di 6 kota yaitu Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Jogja, dan Surabaya pada tahun 2008 sampai 2010 menunjukkan bahwa 17,26 sampai 25,15% kasus ini terjadi di Indonesia dengan meningkatnya penggunaan bahan tambahan pangan. Sejumlah 34 sampel makanan atau 58,8% mengandung zat pewarna. Dari kasus keracunan pangan yang dilaporkan, sebanyak 1.690 orang sakit dan 12 orang meninggal dunia. Frekuensi kejadian luar biasa keracunan pangan di Semarang terbanyak terjadi di Indonesia, yaitu 17 kejadian sekitar 35,42% setelah Denpasar. Menurut Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen, zat pewarna biasanya ditambahkan pada makanan untuk menambah tampilan makanan agar lebih menarik dan bervariasi. Zat warna yang digunakan dapat berupa zat warna alami atau sintetik. Penggunaan zat pewarna pada makanan secara tidak langsung dapat mengakibatkan kemunduran kerja otak, sehingga anak-anak menjadi malas, sering pusing, dan akhirnya berdampak menurunkan konsentrasi belajar. Menurut Fatima Nesira dan Dewi Indah pada tahun 2014, beliau meneliti dan menyatakan bahwa 33 sampel yang dianalisa terdapat 9,09% yang mengandung zat warna rhodamin B pada makanan jajanan anak-anak yang dijual di sekolah dasar di wilayah Kota Madia, Jakarta Timur. Yona Paramitya dan Feriana Aprilia pada tahun 2016 juga menyatakan berdasarkan hasil analisis terdapat bahan kimia berbahaya yang memiliki presentase kemunculan terbesar adalah rhodamin B, dan 15 sampel jajanan yang diuji terdapat 7 sampel atau 46,7% sampel yang positif mengandung rhodamin B. Apabila dibandingkan dengan frekuensi kemunculan borak dan formalin, yaitu masing-masing 15,3 dan 25,5%, maka frekuensi kemunculan rhodamin B tersebut masih paling tinggi. Masih teridentifikasinya zat tambahan pangan tersebut mengidentifikasi bahwa bahaya keracunan masih banyak. Masih banyak potensi bahaya tersebut tentunya akan membawa dampak buruk terutama pada kesehatan anak-anak. Keberadaan kandungan zat berwarna makanan rhodamin B dan metamilzelau pada jajanan anak dapat terlihat dari penampakan warna yang mencolok atau lebih terang pada umumnya. Pada hari Senin 24 Juli 2017 di 2 sekolah dasar tersebut sejauh ini belum tersedia kantin sehat untuk pemantauan jajanan anak, sekaligus pemantauan yang bersifat khususnya juga belum ada. Sehingga pada jam istirahat, para pedagang boleh memasuki gerbang untuk menjajakan dagangannya.
di SD Rawabuaya 2, 3, 5, 7, dan 8 sebagai lokasi dalam pengambilan sampel yang akan diidentifikasi. Berdasarkan data kasus keracunan zat tambahan pangan, peneliti ingin membuktikan adanya kandungan unsur berbahaya pada kandungan jajanan anak di sekolah dasar tersebut. Metode penelitian yang dilakukan di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta pada bulan Juli sampai Agustus 2017, sampel diambil dari jajanan anak sekolah SD Rawabuaya 05 PT dan 08 PG. Pengambilan sampel sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi dari peneliti. Kriteria inklusi yaitu jajanan yang berwarna merah dan kuning serta belum memiliki label yang dijual di lingkungan sekitar SD. Kriteria eksklusinya adalah jajanan yang tidak berwarna merah atau kuning dan jajanan yang sudah mempunyai label pangan. Berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi di atas, didapatkan sebanyak 20 sampel. Sampel yang terkumpul yaitu basreng, stik bumbu, tahu bulat, lidi, balado, jaipong, telur gulung, makaroni goreng, makaroni telur, cilor, gula-gula, martabak telur, sirup, kerupuk makaroni, dan kue kering. Alat bahan yang digunakan yaitu pertama menggunakan alat benang wool, kertas kromatografi Whatman, analytical chromatography atau aluminium, gelas ukur, timbangan neraca analitik, Erlenmeyer, water bath, beaker glass, labu ukur, pipet volume, pipet kapiler, chamber, lampu UV 25 nm, dan cawan porselen. Untuk bahannya menggunakan jajanan yang telah dilarutkan dengan NH3 Aquades, standar rodamin B, dan metanil zelo. Untuk reagen yang digunakan ether atau petroleum, amonium 2%, etanol 50%, asam asetat, aseton 70%, dan etil metil keton serta NaCl. Kemudian untuk eluen yang digunakan adalah etil metil keton berisi aseton dan air 70:30:30 dan 2 gram NaCl dalam 100 ml etanol 50%. Preparasi sampelnya, sampel ditimbang kurang lebih 10 gram. Sebelum dikerjakan, sampel direndam terlebih dahulu dengan penambahan 50 ml larutan amonium 2% di dalam etanol 70%. Dibiarkan beberapa lama, kurang lebih 24 jam. Kemudian untuk prosedur kerja zat perwarnanya, pertama ekstra atau rendam benang wool dengan ether atau petroleum, lalu digerus 10 gram sampel hingga rata dengan menambahkan 50 ml larutan amonia 2% di dalam etanol 70%. Selanjutnya biarkan untuk beberapa lama, kurang lebih 24 jam hingga warna keluar. Kemudian pisahkan dan pindahkan cairan ke dalam cawan porselin dan uapkan di atas penangas air atau water bath. Kemudian larutkan residu yang telah ditambahkan sedikit asam asetat sebanyak 10 ml. Tarik zat warna dengan benang wool dengan perendaman selama 24 jam. Kemudian cuci berulang-ulang benang wool dengan Aquades. Kemudian larutkan benang wool dengan ditambah aseton 70% dan panaskan cairan hingga didapat endapan. Kemudian totolkan pada analitik kromatografi dan kertas Whatman nomor 1 dengan jarak 2 cm penotolan, serta totolkan juga zat warna pembanding yang cocok di samping zat warna sampel. Kemudian yang cara ketujuh, masukkan kertas tersebut ke dalam bejana kromatografi yang lebih dahulu sudah dijenuhkan dengan uap elusi. Jarak rambatan elusi 12 cm dari tepi bawah ke atas. Keringkan kertas kromatografi di udara pada suhu kamar. Kemudian amati bercak yang timbul. Kemudian bandingkan RF bercak contoh dengan RF bercak standar. Perhitungan penentuan zat warna dapat dilakukan dengan cara mengukur nilai RF dari masing-masing bercak, kemudian membagi jarak terlarut oleh jarak gerak perlarut. Untuk meyakinkan hasil, maka dilakukan 2 kali pengulangan menggunakan eluan yang berbeda dan kromatografi yang berbeda. Hasil tersebut dipertegas dengan menambahkan bercak yang dipertajam menggunakan lampu UV 254 nm. Dari hasil didapatkan bahwa dari 20 sampel yang diuji dengan metode KLT dan kromatografi, kertas tidak menunjukkan identifikasi bahwa jajanan anak SD mengandung rodamin dan metanil zelo. Artinya dikatakan aman
dari zat tersebut. Namun pada proses pemeriksaan rodamin B dan metanilzilum menggunakan KLT L1 dan L1 hasil identifikasi sampel didapatkan hasil menunjukkan bahwa zat pewarna dideteksi dari sampel tersebut. Begitupun dengan pengulangan uji menggunakan metode kromatografi kertas L1 dan 2 dari hasil identifikasi sampel didapat ditemukan indikator jenis pewarna lain. Hasil peneliti ini memberikan kesimpulan bahwa adanya kesadaran pedagang yang tidak menggunakan pewarna berbahaya rodamin B dan metanilzilum di 2 SD 05 dan 07 Jakarta Barat. Hasil pemeriksaan negatif terhadap rodamin B dan metanilzilum dari jajanan anak SD di Rawa Buaya. Peneliti harus tetap menjadikan ini suatu peringatan karena bisa saja terdapat kandungan perwarna lain selain rodamin B dan metanilzilum. Kemudian untuk kesimpulannya, dari ke-20 sampel tidak ditemukan adanya rodamin B dan metanilzilum. Sekian, terima kasih.